Baik, kembali lagi di video saya ini. Saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan tentang manajemen bisnis. Yang pertama itu ada 8 pertanyaan. Di antaranya, yang pertama, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur sebuah perusahaan. Nah, jadi unsur-unsur perusahaan itu merupakan elemen penting untuk membentuk dan menjalankan suatu perusahaan agar bisa beradaptasi dengan baik. Contoh-contohnya itu ada manusia, yaitu sumber daya manusia merupakan pelaku utama dalam perusahaan, baik sebagai pemilik, manajer, maupun karyawan. Manusia menjalankan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas perusahaan. Dan yang kedua, modal. Modal bisa berupa uang, aset, atau sumber daya yang lain digunakan untuk memulai dan menjalankan suatu perusahaan. Oke, dan soal yang kedua yaitu jelaskan bagaimana pengaruh lingkungan perusahaan dalam penciptaan nilai, output, dan perusahaan. Yaitu lingkungan perusahaan sangat berpengaruh dalam penciptaan nilai output karena faktor-faktor eksternal ini dapat memperkuat atau menghambat proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk atau jasa. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama itu ada lingkungan ekonomi. Kondisi ekonomi seperti inflasi, suku bunga, daya beli masyarakat. Baik, untuk soal berikutnya yaitu jelaskan perbedaan antara perusahaan berbentuk PT dengan perusahaan berbentuk CV. PT itu cocok untuk bisnis yang ingin berkembang lebih besar dan membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Sedangkan CV itu lebih sederhana dan cocok untuk usaha kecil menengah yang dijalankan oleh mitra lokal. Berikut penjelasan perbedaan antara PT dan CV. Yang pertama itu status badan hukum. PT merupakan badan usaha yang memiliki status badan hukum. Antaranya PT diakui sebagai hukum sebagai entitas terpisah dalam pemilikannya. Sedangkan CV bukan badan hukum sehingga tidak memiliki pemisahan yang tegas antara harta perusahaan dan harta pribadi. Yang kedua itu dasar hukum. PT diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang personaan terbatas. Sementara itu CV diatur oleh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Baik, untuk soal berikutnya yaitu jelaskan faktor-faktor yang mendorong perilaku bisnis secara tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan. Perilaku bisnis yang tidak etis sering kali dipicu oleh kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal dalam suatu perusahaan. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama itu tekanan untuk mencapai target keuangan. Perusahaan yang menghadapi tekanan tinggi untuk mencapai laba atau target penjualan dapat mendorong manajemen dan karyawan melakukan kecurangan. Dan yang kedua itu budaya perusahaan yang buruk. Jika nilai-nilai etika tidak dijunjung tinggi dalam budaya organisasi, karyawan akan mudah cenderung mengabaikan norma-norma demi keuntungan pribadi atau perusahaan. Baik, untuk soal berikutnya, seberapa penting perencanaan dalam suatu perusahaan? Jelaskan. Perencanaan sangat penting dalam suatu perusahaan karena beberapa alasan. Yang pertama itu arah yang jelas. Nah, perencanaan membantu perusahaan untuk menentukan arah dan tujuan yang jelas, sehingga semua kegiatan dan keputusan dapat dilakukan menuju tujuan tersebut. Yang kedua itu ada pengambilan keputusan yang tepat. Perencanaan memungkinkan perusahaan membuat keputusan yang tepat dan terinformasi sehingga dapat mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. Yang ketiga itu ada efisiensi dan produktivitas. Perencanaan yang membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya dengan efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Baik, untuk soal berikutnya, apa itu CSR dan seberapa penting CSR itu? Jadi CSR itu Corporate Social Responsibility, adalah tanggung jawab sosial perusahaan untuk terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar tanpa mereka beroperasi. CSR mencerminkan komitmen perusahaan untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Di samping mengejar keuntungan ekonomi, tujuan utama CSR adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan masyarakat. Nah, apakah setiap perusahaan harus melaksanakan CSR?
Ya, idealnya setiap perusahaan perlu melaksanakan CSR dan dapat berperan sebagaimana mestinya. Beberapa negara termasuk Indonesia, pelaksanaan CSR bahkan diwajibkan oleh hukum, terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Berikut alasannya. Tanggung jawab sosial dan etika perusahaan menggunakan sumber daya dan beroperasi dalam suatu komunitas, sehingga mereka punya kewajiban moral untuk memberikan kontribusi yang baik. Yang kedua itu meningkatkan reputasi dan citra positif. Dan yang ketiga itu menjaga hubungan dengan stakeholder. CSR membutuhkan membangun hubungan yang baik dengan pemerintah, masyarakat, dan mitra bisnis. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, ulaslah suatu program CSR yang dilakukan oleh perusahaan multinasional atau internasional yang Anda ketahui. Dan bagaimana program CSR tersebut berdampak terhadap perusahaan dan apakah dapat dikaitkan berhasil atau tidaknya. Baik, untuk satu program CSR terkenal yang dilakukan oleh Universe melalui program Universe Sustainability Living Plan, yaitu USPL. USPL itu merupakan program yang diluncurkan pada tahun 2010. Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lebih dari 1 miliar orang, mengurangi setelah dari dampak lingkungan produk Universe. Yang kedua itu meningkatkan mata pencarian jutaan orang untuk di seluruh rantai pasok. Contoh kegiatannya, program Live Boy, edukasi cuci tangan di sekolah untuk komunitas di Asia dan Afrika untuk mencegah penyakit. Yang kedua itu produksi ramah lingkungan, mengurangi penggunaan air dan emisi karbon di pabrik. Selanjutnya itu ada sumber bahan baku berkelanjutan seperti minyak kelapa sawit, bersertifikat dari pemasok beretika. Untuk soal berikutnya itu Anda sudah mengenal istilah CSR dalam manajemen bisnis. Selanjutnya akan ada istilah GCG atau Good Corporate Governance. Menurut Anda, apa hubungannya GCG terhadap CSR? Prinsip utama GCG itu transparansi, akuntansibilasi, reproducibility, independence, dan kewajaran dan kesetaraan. Hubungan GCG dengan CSR itu adalah saling berkaitan erat dengan saling memperkuat antara hubungan sebagai berikut. CSR itu terwujud tergantung jawaban GCG. Salah satu prinsip GCG itu adalah responsibility, yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Implementasi CSR adalah bukti nyata bahwa perusahaan manajemen membutuhkan prinsip ini. Yang nomor 2 itu CSR membantu mewujudkan tujuan GCG. Melalui CSR, perusahaan memperkuat hubungan dengan stakeholder seperti masyarakat, pemerintahan, dan LSM. Yang ketiga itu ada GCG, manajemen CSR yang efektif dan tidak sekedar formalitas. Jadi sampai di sini saja untuk pertanyaan kali ini. Saya harap teman-teman semua mengerti tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut dan beberapa jawabannya. Sekian, terima kasih.